Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11, kita berjumpa kembali dalam pelajaran PKN yang mana minggu lalu kita membicarakan masalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bapak sudah menjelaskannya makna dan karakteristik hukum. Sekarang kita masuk yang kedua tentang penggolongan hukum. Sebelumnya Bapak jelaskan kembali, nggak salahnya Bapak mengulang bahwasanya hukum itu adalah merupakan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk dipatuhi dan dijalankan. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan besar kecil kesalahan yang diperbuat seseorang. Lalu kita membicarakan penggolongan hukum. Ada beberapa penggolongan hukum yang kita lihat di Indonesia. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Jadi kalau anak-anak Bapak ada buku paket bisa dilihat di halaman 79, 780, 81 dan 82 ya nak ya. Adapun berdasarkan sumbernya, hukum itu dibagi 4 menurut sumbernya. Yang pertama hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Lihat nanti apa penjelasannya dalam buku ya nak ya. Yang kedua berdasarkan tempat berlakunya itu dibagi 4 maaf. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Itu menurut tempat berlakunya. Lalu berdasarkan bentuknya, itu ada 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dikatakan hukum tertulis itu hukum yang disusun secara lengkap dan sistematis, teratur dan dimasukkan atau dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya nih KUHP pidana, KUHP perdata, dan KUH dagang. Lalu hukum yang kedua hukum tertulis, ini tidak dikodifikasikan, yaitu hukum meskipun tertulis tapi tidak tersusun secara sistematis. Dia tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Itulah yang dikatakan hukum. Lalu ada lagi hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk dapat dipatuhi, tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya hukum adat ya. Lalu berdasarkan waktu berlakunya ada 2. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif, dan ius constituendum hukum negatif. Lalu yang selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya ada 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Lalu yang selanjutnya berdasarkan sifat ada 2. Sifat hukum ini nak memaksa, dipaksa kita harus patuh. Ya, dipaksa kita harus mematuhi, dilarang masuk kita nggak masuk, sifatnya mutlak. Lalu hukum yang dikatakan hukum yang memaksa, yang kedua hukum yang mengatur, hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi kalau sudah ada perjanjian dianggap selesai. Yang selanjutnya berdasarkan wujudnya ada 2, hukum objektif, hukum subjektif. Lalu berdasarkan isinya yaitu pertama hukum publik. Hukum publik ini mengatur hubungan antara negara dengan individu atau masyarakat menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Lalu yang kedua hukum privat, itu berdasarkan isinya yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Yang mana ini dibagi 2, apa itu? Hukum perdata, hukum perniagaan. Saya rasanya itu dulu yang saya sampaikan. Semoga apa yang Bapak jelaskan mudah-mudahan bisa anak Bapak pahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.